Halo, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagian penampilan data kategori. Jadi Anda bisa lihat pada bagian view navbar.php pada bagian front. Nah, di sini Anda bisa lihat dari baris ke-7 hingga ke baris ke-55 merupakan bagian untuk menampilkan data kategori. Nah, di sini style codingnya adalah kita memasukkan query ataupun pemanggilan query itu di dalam view. Jadi nanti mungkin ada bagi Anda yang tidak menginginkan style seperti ini, tinggal Anda sesuaikan saja pada bagian controller bagaimana cara membuat menu navigasi bar ini, menu navigasi pada si kategori ini melalui proses controller. Nah, di sini Anda bisa lihat kita membuat dulu variabel SQL untuk menampilkan data pertama, yaitu kategorinya dengan perintah select DB query select bintang from kategori order by apa judul kategori di sini. Kemudian kita buat variabel data SQL result. Jadi kita akan menampilkan datanya dalam format result yang akan dibuat dalam format for each. Kita set menjadi data sebagai row. Nanti kita buat dulu atau kita simpan dulu di sini ID card ini karena kita akan gunakan untuk di subkategori. Jadi kita siapkan ID card ini didapatkan dari $row ID kategori. Jadi diambil dari data di atasnya. Nah, kemudian kita akan mengechokan seperti ini. Jadi kita buat dulu tagline-nya untuk biar bisa membuat data itu ada subkategorinya, dan juga ini berguna untuk membuat kalau misalkan data itu tidak ada maka jadi misalkan data itu ada maka akan ditampilkan subnya, tapi kalau tidak ada maka tidak akan ditampilkan. Contohnya adalah pada bagian kategori di sini ada fashion pria, sedangkan jam tangan dia tidak mempunyai subkategori karena sesuai dengan database memang tidak ada subkategori. Sedangkan kalau batik dan sepatu dia ada subkategorinya. Oke, kemudian pada bagian selanjutnya adalah SQL2 untuk menampilkan data subkategori, sedangkan bagian ketiga adalah menampilkan data untuk subkategori. Jadi codingnya cukup menjelimet kalau Anda tidak teliti di bagian ini. Nah, kemudian terutama yang paling ruwet itu ketika Anda mengatur tag UL dan li pada navigasi barnya atau di menu navigasinya atau di bagian tepatnya di kategori produk. Nah, terutama ketika Anda memiliki ataupun mengganti template ini dengan template lain, jadi nanti Anda perlu mengatur atau menyesuaikan lagi bagaimana struktur dari si template tersebut. Ada yang dia hanya menggunakan div, ada yang dia perlu menggunakan li dan ul. Jadi perlu Anda perhatikan nantinya ketika misalkan mengganti template lain. Kemudian di sini juga simple, mungkin tidak perlu saya jelaskan. Seperti untuk pemanggilan query-nya, kita memanggil berdasarkan ID card-nya yang diambil dollar ID card diambil dari di sini parameternya atau variabelnya. Kemudian membuat link-nya seperti biasa juga ahref seperti ini. Yang dimana row ini diambil dari data kategori, slukat juga begitu. Row ini diambil dari data sebelumnya, selakat diambil dari kategori, begitu juga dengan judul kategori, mengikuti dengan subkategori dan super subkategori. Oke, nah mungkin Anda yang belum tahu kalau tanda titik ini adalah yang bertujuan untuk menggabungkan antara teks yang sudah ada di sini nantinya ketika ditampilkan dengan si tanda garis miring ini. Nah, ketika Anda ingin menambahkan dengan variabel lain atau data lain, Anda gunakan di depan seperti ini. Ini kan seperti ini, Anda tambahkan titik untuk menambahkan satu karakter. Kalau Anda ingin menampilkan lagi di belakangnya, jangan lupa dimasukkan tanda titik juga. Jadi kalau Anda menggunakan tema monokai seperti yang saya gunakan seperti ini, mungkin akan lebih mudah Anda memahaminya dibandingkan menggunakan template bawaan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan bagian navigasi bar. Sampai jumpa di video selanjutnya.